Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Arama Diva. Di video kali ini tentunya kita akan melanjutkan kembali proyek kita, yaitu membuat aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Di video sebelumnya kita sudah mendesain halaman presensi dari user. Di sini kita sudah berhasil menampilkan kamera. Kemudian di sini juga kita sudah berhasil menampilkan peta lokasi dari si user. Dan di dalam peta lokasi si user kita juga sudah membuat radius di mana si user bisa melakukan absensi. Jika si user berada di dalam radius, maka dia bisa melakukan absen, dan jika nantinya si user berada di luar radius yang sudah kita tentukan, maka si user tidak bisa melakukan absensi. Oke, nah setelah kita mendesain halaman presensinya, maka selanjutnya kita akan melanjutkan ke proses penyimpanan data presensi tersebut, gitu ya. Nah, jadi ketika nanti si user mengklik absen masuk, maka nanti datanya akan masuk ke dalam database. Data yang tersimpan diantaranya tentunya nick karyawan, kemudian tentunya foto selfie ini, ya, foto selfie ini, dan nantinya titik koordinat dari si karyawan tersebut melakukan absensi. Oke, kita langsung ke buka Visual Studio Code-nya. Kita buka halaman atau file create.blade.php yang ada di dalam folder presensi, yang ada di dalam folder view, ya. Kemudian sebelumnya kita sudah membuat sebuah button dengan ID namanya tag absent. Nah, jadi perintahnya adalah ketika si tombol tag absent ini diklik, maka otomatis dia akan menyimpan data presensinya. Nah, untuk proses penyimpanannya kita akan menggunakan Ajax atau ya jQuery dan Ajax. Nah, jadi logikanya itu kan ketika diklik, maka di sini di bagian script, ya, di bagian script kita bikin sebuah metode namanya tag absent dot click function. Jadi ketika si tombol tag absent ini diklik, ya, maka nanti dia akan menyimpan datanya. Kita coba tes dulu apakah si tombol ini berjalan dengan baik atau tidak. Kita bikin sebuah alert saja dulu, kemudian kita coba refresh. Kemudian kita coba klik tag absent. Nah, oke, di sini sudah muncul, ya, alert testnya. Berarti si tombol ini sudah bisa digunakan. Nah, langkah selanjutnya di sini kan langkah selanjutnya adalah ketika diklik maka dia akan mengcapture foto, ya, atau mengcapture dari kamera yang sudah kita sediakan di sebelumnya di halaman presensi, ya. Nah, untuk proses mengcapture-nya kita gunakan kode berikut. Nah, di sini kan ketika diklik maka dia akan mengcapture. Nah, di sini gunakan perintah webcam.snap. Nah, perintah ini adalah untuk mengcapture dari kamera webcam yang sudah kita sediakan tadi, ya. Webcam.snap function. Kemudian di sini kita kasih parameter URI. Untuk mendapatkan URI itu nantinya adalah URL dari si gambarnya, ya. Oke. Webcam.snap function. Kemudian di sini ada parameternya, ya. Nah, di sini kita akan buat sebuah variabel namanya image. Image itu diisi dengan URI seperti ini, ya. Jadi si image ini nantinya adalah berisi si file gambarnya, cuman di dalam bentuk enkripsi, ya, base64 atau di encode. Nah, kalau kita cek si file image itu isinya apa, atau si variabel image itu isinya apa. Nah, kita coba alert aja, ya. Kita coba alert, kemudian isinya image. Kita coba refresh. Kemudian kita coba klik absen masuk. Nah, isinya itu adalah data image di dalam bentuk encode base64, yang nantinya data tersebut akan kita convert menjadi
gambar ya, yang nantinya si gambar tersebut juga akan kita simpan ke dalam project folder kita ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya untuk data image-nya kita sudah berhasil dapat. Nah, sekarang kita akan mendapatkan nilai lokasinya atau titik koordinatnya ya. Titik koordinatnya kita bisa ambil dari si form ini nih, dari si form ID lokasi ini. Kalau kita lihat, kita tampilkan dalam bentuk teks, isinya itu kan berbentuk titik koordinat ya, titik koordinat dari si user ya. Nah ini, nah sekarang kita tinggal dapetin nilainya aja ya, kita tinggal dapetin nilainya dengan cara di sini. Nah di sini kita bikin sebuah variabel lagi namanya var lokasi. Var lokasi ini diambil dari apa? Dari ID lokasi ya, dari ID lokasi. Yang diambil apanya? Yang diambil adalah value-nya. .val berarti ya. Nah, sekarang kita coba alert lagi si lokasi ini, apakah kita mendapatkan nilai lokasinya atau tidak. Kita coba cek. Kita coba refresh. Oke. Kemudian coba klik absen masuk. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai dari lokasinya. Langkah selanjutnya kita tinggal melakukan proses penyimpanan datanya. Nah, untuk proses penyimpan datanya, kita di sini menggunakan AJAX ya. Berarti di sini kita buat AJAX. Nah, kemudian di sini kita kasih tipe pengiriman datanya. Tipe pengiriman datanya kita menggunakan POST ya. Kemudian URL-nya ya, URL tujuannya. Nah, di sini kita bikin /presensi store ya untuk menyimpan datanya. Nanti kita akan buat routingnya dan kita akan buatkan method store untuk proses penyimpanan datanya. Oke. Selanjutnya di sini kita kasih parameter datanya itu adalah jangan lupa kasih token dulu ya, karena ini Laravel jadi perlu yang namanya token di dalam proses pengiriman data ya, apalagi menggunakan metode POST. Kemudian di sini tokennya kita isi dengan seperti ini, CSRF token. Kemudian image-nya. Nah, kemudian kita kirim data image-nya ya. Kemudian data lokasinya. Nah, ini data yang akan kita kirimkan ke si presensi store ini. Kemudian untuk cache-nya kita kasih false. Dan nah ini kita bikin function success-nya ya. Success function. Kemudian di sini kita kasih parameter respon untuk mendapatkan return nilai dari si method store nanti akan kita buat. Oke ya. Nah, di sini langkah selanjutnya berarti kita tinggal buatkan dulu ya. Kita buatkan dulu method store ya untuk proses menyimpan datanya. Nah, kita akan buat di controller presensi ya, atau di presensi controller. Kemudian di sini kita bikin sebuah function atau method namanya store seperti ini. Kemudian kita akan menangkap nilai yang dikirimkan dari sini ya, dari AJAX tadi. Nah, dengan cara kita bikin sebuah variabel request di sini ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan tangkap dulu nilai-nilai yang dikirimkan dari AJAX tadi. Kita akan coba simpan di dalam sebuah variabel. Nah, contohnya nih, si AJAX tadi kan dia mengirimkan data lokasi. Nah, data lokasi tersebut kita simpan di dalam sebuah variabel namanya lokasi ya. Nah, nilainya itu kan ditangkap dari request ya. Dari request yang dikirimkan dari si AJAX tadi. Nah, di sini kita tinggal tangkap saja nilainya. Lokasi. Kemudian image ya. Image juga ya. Kita tangkap, kita simpan di dalam sebuah variabel namanya image. Seperti itu.
Nah, kemudian data yang akan disimpan ke dalam database itu, kalau kita lihat ya, di navigate ya. Nah, di sini di dalam tabel presensi, data yang kita butuhkan adalah NIK dan tanggal presensi. Tanggal presensi itu berarti tanggal hari ini, jam, dan jam itu adalah jam pada saat ini, gitu ya. Nah, berarti kita bikin sebuah variabel untuk menampung nilai-nilai tersebut. Yang pertama, NIK. NIK itu kita dapat dari data authentication si user. Ya, ketika si user login, maka datanya akan tersimpan di session. Nah, kita tinggal panggil aja ya, misalnya NIK, berarti kita tangkap dari authentication guard karyawan ya. Kemudian di sini user NIK. Nah, kemudian untuk jam atau untuk tanggal ya, tanggal presensi kita ambil dari function date. Kemudian di sini kita kasih formatnya tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian untuk jam kita juga ambil dari fungsi date, yaitu hour ya. Kemudian di sini i dan detiknya gitu ya. Ini h itu untuk jam, i ini untuk menit, dan s itu untuk second ya. Jadi nanti data jamnya sesuai dengan data sistem yang sedang berjalan atau sesuai dengan jam yang ada di server pada saat itu. Oke, nah selanjutnya kita akan coba menyimpan gambar ini ya. Kita akan coba menyimpan gambarnya ke dalam folder yang akan kita buat ya. Nah, di sini kita akan tentukan nih, ketika si user melakukan take absen, maka si gambar tersebut akan kita simpan di mana. Nah, misalnya akan kita simpan di sini, kita bikin dulu konfigurasinya, misalnya dari folder path ya. Folder path-nya nih atau path foldernya ini mau disimpan di mana ya. Misalnya kita akan simpan di public, upload, dan absensi misalnya gitu ya. Setelah itu, nah di sini kita akan bikin format nama filenya. Jadi si gambar tadi akan kita kasih atau kita akan rename dengan format yang akan kita tentukan. Misalnya di sini kita kasih format file, format name. Format name sama dengan nick ya. Kita bikin format filenya itu atau format nama filenya itu nick, kemudian strip, tanggal presensinya, kemudian nah seperti ini. Kemudian nanti di akhirnya itu kita akan kasih keterangan foto itu adalah foto ketika dia absen masuk atau ketika dia absen pulang. Jadi sementara kita akan buat seperti ini dulu ya, karena kita akan belum buat proses penyimpanan ke database-nya. Kita akan buatkan dulu proses penyimpanan ke foldernya atau mengupload si folder tersebut. Oke, nah langkah selanjutnya, format name-nya sudah kita buat, kemudian kita akan menekan si file image ini ya. Si file image yang tadi dikirimkan kan dalam bentuk ini ya, dalam bentuk base64 ya, terencode oleh base64. Nah, di sini sekarang kita akan decode ya, decode si si file image-nya. Nah, dengan cara di sini misalnya kita bikin sebuah variabel namanya image parts. Kemudian di sini kita akan explode si file image tadi ya. Nah, seperti ini. Base64. Dari variabel image yang dikirimkan. Nah, kemudian di sini adalah proses decode-nya. Image base64, misalnya kita bikin sebuah variabel lagi. Nah, untuk function decode-nya itu adalah seperti ini, base64 decode. Kemudian di sini bikin sebuah, nah kita panggil image part array ke-1
seperti ini. Nah, kemudian kita akan bikin konfigurasi untuk tipe datanya juga ya. Nah, di sini kita bikin file name atau ya file name. Untuk file name-nya berarti format name ditambah extensionnya. Extensionnya kita akan buat PNG aja. Seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita bikin sebuah variabel namanya file. Nah, si file inilah yang nantinya akan kita upload ke si directory yang sudah kita tentukan. Yaitu direktorinya apa? Folder path. Kemudian nama filenya ya. Nama filenya, file name. Seperti ini. Nah, untuk menyimpan data tersebut ke folder yang sudah kita tentukan, kita bisa menggunakan perintah storage. Jadi kita akan menguploadnya ke folder storage ya, ke folder storage yang emang sudah disediakan di Laravel ya. Yang ini nih, mana ya? Nah, ini ke folder storage ini ya. Nah, caranya itu kita gunakan perintah storage, kemudian put, kemudian di sini variable file. Nah, di sini adalah path-nya, path penyimpanannya. Kemudian, nah, file mana yang akan kita upload itu file si image base 6 ini, yang base 64 ini yang sudah kita decode sebelumnya. Nah, berarti di sini kita tuliskan image base 64 seperti ini. Oke, ini kita panggil dulu library-nya ya. Nah, di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba tes dulu ya apakah si image-nya ini tersimpan atau tidak. Nah, di sini kita bikin dulu echo misalnya 0 ya. 0 aja ya. Kita untuk ngetes aja ya. Kita bikin di sini ekokan 0 aja. Nah, oke, kita refresh. Oke, di sini ada error CSRF token undefined. Berarti kita coba cek lagi di Ajax-nya. Nah, ini jangan lupa kasih kurung buka kurung tutup ya untuk CSRF tokennya. Kita coba refresh lagi. Oke, sudah muncul. Kemudian kita coba klik absen dan kita coba console log, harusnya muncul 0. Oh, di sini kita coba lihat networknya. Kita coba klik lagi ya. Oke, kita coba tampilannya seperti ini. Oke, kita coba klik lagi. Oke, di sini merah ya. Kita coba lihat errornya. The root presence store could not be found. Nah, di sini kita belum membuat routingnya. Untuk si presensi store ini. Berarti kita buat dulu routingnya, masuk ke dalam web.php. Kemudian di sini kita bikin root. Tadi metodenya menggunakan post. Kemudian di sini kita ketikkan presensi store. Dan di sini kita akan akses atau akan kita jalankan adalah metode store yang ada di presensi controller. Seperti ini. Store. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba lagi. Coba refresh lagi. Oke, kemudian kita perhatikan di bagian network. Mana network? Oke, di bagian network ya. Kemudian kita coba klik absen masuk. Nah, di sini masih merah. Undefined array K1. Oke, kita coba cek kembali di sini presensi controller ya. Undefined image part explode base 64 image part 1.
Nah, sekarang kita coba ini dulu, coba ekokan variabel image-nya apakah terkirim atau tidak ya. Kemudian kita die di sini. Oke, kita coba, harusnya di sini base 64 ya kalau misalnya datanya terkirim. Kita coba klik lagi store-nya. Oke, di sini sudah ada ya base 64, datanya terkirim. Kita coba cek lagi, explode base 64 ya. Oke, kita coba cek ya base 64. Oke, base 64 nya ini nggak pakai ini ya, tidak pakai underscore. Berarti di sini kita hapus underscore-nya. Sekarang kita coba refresh lagi. Oke, nah sekarang kita coba klik lagi. Ini kita rubah lagi, hapus untuk echo image-nya ya, harusnya munculnya 0 ya. Kalau berhasil munculnya 0. Kita klik send masuk. Oke, nah di sini 0 ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ke folder storage ya, ke folder storage yang ada di dalam project kita ya, storage mana, storage ini ya. Sekarang kita coba buka di Explorer. Nah, ke public. Nah, di sini upload ada absensi, dan di sini ada gambar yang sudah kita berhasil upload ya dari hasil capturean si aplikasi kita. Nah, cuman di sini ada yang salah ya. Si format filenya ini menyatu dengan si nama filenya. Ya, harusnya kita pakai titik ya. Kalau extension itu pakai titik. Jadi di sini, nah harusnya .png. Sekarang kita coba klik lagi, kita coba refresh lagi. Kita coba sebentar. Nah, kita coba klik absen masuk lagi. Ya, di sini berhasil 0 harusnya. Nah, sekarang si gambarnya sudah terupload, atau si kameranya sudah berhasil mengcapture dari si kameranya sudah berhasil mengcapture, dan fotonya sudah berhasil tersimpan ke dalam direktori yang sudah kita tentukan. Oke, nah selanjutnya kita akan menyimpan data presensi tersebut ke dalam tabel presensi yang ada di dalam database kita ya, ke dalam sini nih ya. Nah, jadi ketika si user melakukan absensi masuk, maka yang akan tersimpan adalah nick, tanggal presensi, jam in, kemudian dan foto in beserta lokasinya. Nah, lokasinya kita harus tambahkan satu field lagi, yaitu lokasi ketika dia pulang. Ya, berarti di sini kita tambahkan location in, dan otomatisnya di sini kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Lokasi in, tipe datanya teks, kemudian dan lokasi out, tipe datanya teks juga. Nah, maka yang pertama kali tersimpan ketika dia absen masuk adalah nick, tanggal presensi, jam in, foto in, dan lokasi in. Ya, jam in ini berarti jam ketika dia absen masuk, foto in berarti foto ketika dia absen masuk juga, dan lokasi in adalah lokasi ketika dia absen masuk juga. Nah, maka dari itu kita akan buat kodenya seperti ini. Kita bikin sebuah variabel namanya simpan. Sebelumnya kita bikin dulu variabel namanya data. Data ini isinya adalah array. Nah, di sini kita buat data apa saja yang akan kita simpan. Ya, yang pertama adalah nick. Nick diisi dengan variabel nick, kemudian tanggal, kemudian tanggal presensi ya. Tanggal presensi diisi dengan variabel tanggal presensi tentunya, kemudian jam, field jam in ya, jam in diisi dengan variabel jam, kemudian kita coba save dulu. Oh, ini bukan sama dengannya, harus pakai tanda panah seperti ini.
Kemudian yang tersimpan pertama kali itu kan foto in ya. Foto in berarti di sini kita tinggal simpan aja file name-nya. File name-nya ya. File name-nya nanti akan tersimpan di database itu adalah si file, nama file gambarnya. Kemudian yang akan tersimpan juga adalah lokasi ketika dia absen masuk. Berarti di sini lokasi in diisi dengan lokasi. Oke. Nah, baru kita di sini buat query penyimpanannya. Di sini kita bikin sebuah variabel namanya simpan. Kemudian perintahnya itu adalah query-nya itu adalah db tabel. Kemudian di sini tabel presensi ya yang akan kita insert datanya. Kemudian di sini gunakan insert dan masukkan data yang akan kita simpan. Nah, data yang akan kita simpan itu adalah si variabel data ini. Oke, berarti kita tinggal masukkan si variabel datanya. Kemudian di sini sebelum dia dia menyimpan atau mengupload fotonya, kita harus cek dulu nih apakah datanya dia berhasil tersimpan atau gagal. Kalau gagal berarti dia tidak boleh mengupload si file atau dia tidak boleh mengcapture si gambarnya menyimpan ke dalam folder project kita ya. Nah, untuk caranya kita buat kondisi di sini if variabel simpan. Nah, jadi jika si query simpannya ini berhasil, maka upload foto hasil capturean kameranya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di sini query-nya berhasil menyimpan, tidak ada error gitu ya. Tidak ada error, maka si file capture image-nya ya, hasil capture image kita gitu ya, hasil fotonya itu disimpan ke dalam storage atau ke dalam directory yang sudah kita tentukan di sini ya, di folder file gitu. Nah, di sini juga kita akan kasih pesan misalnya ya, echo 0 misalnya. Kemudian di sini else kalau misalnya gagal, misalnya kalau error nih, si query-nya error. Nah, di sini kita kasih atau echo-kan 1 ya. Nah, jadi nanti ketika berhasil menyimpan dia akan mereturn nilai yaitu 0 dan menyimpan si file fotonya. Kemudian kalau misalnya error maka dia akan mereturn 1 gitu ya. Nah, sekarang kita akan cek ya, kita akan bikin alert ya. Jadi kalau responnya itu, nah respon itu kan jadi si nilai 0 dan 1 ini akan di return ke sini nih, ke si parameter respon ini ya, parameter respon ini. Sehingga di sini kita bisa cek kalau misalnya ya, kalau responnya itu sama dengan 0, maka alert misalnya ya, alert sukses. Kalau selain 0 maka alert error. Nah, sekarang kita coba testing ya. Kita coba tes bentar. Oke, kita coba tes, kita jalankan dulu aplikasinya. Bentar, kita coba login lagi ya. Oke, passwordnya salah, 13123 ya, passwordnya 123. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba klik absennya. Nah, di sini untuk data titik koordinatnya sudah muncul ya, data titik koordinatnya sudah muncul. Ini bisa kita hidden sebenarnya supaya tidak dimunculkan seperti itu. Jadi kita hidden aja ya bagian lokasinya, atau kita biarkan dulu ya, kita biarkan dulu seperti ini. Nanti kita akan cek apakah data tersebut masuk ke dalam database atau tidak ya. Nah, sekarang kita tinggal klik atau lakukan absen masuk seperti ini. Nah, di sini muncul alert sukses ya, artinya dia atau si aplikasi ini berhasil menyimpan ya, berhasil menyimpan data atau berhasil menyimpan data absensinya gitu ya. Kita coba cek, kita okekan, kita coba cek ke dalam database ya, kita buka navigate-nya. Kita buka navigate-nya, kemudian kita cek di bagian database ya, di sini presensi GPS.
Oke, di sini kan tanggal sekarang itu tanggal 22 Januari 2023. Nah, di sini datanya masuk ya. Datanya masuk. Atau kita hapus dulu biar kelihatan semuanya. Kita delete all. Kita coba reload lagi. Oke. Oke, kita coba klik absen masuk. Oke, di sini sukses. Sekarang kita coba cek datanya kembali. Oke, nah di sini datanya sudah masuk ya, tanggal presensinya, jam masuknya itu jam. Nah, di sini ngaco ya jam masuknya nih. Ini kan harusnya jam 17.14, tapi di sini jam 10.13.58. Nah, nanti kita akan betulkan yaitu masalah di time zone di Laravel-nya. Kita akan coba setting untuk time zone. Kemudian di sini untuk fotoinnya masuk ya, dan lokasi ketika dia absen masuknya pun sudah tersimpan. Di sini kalau kita cek di titik koordinat yang ini sama ya dengan yang di sini. Gitu ya. Nah, sekarang kita juga coba cek bagian fotonya nih. Bagian fotonya itu kita cek di directory project kita. Di sini di bagian public ya, di public di storage ya. Maaf, di storage. Di storage di app kita coba explorer, kita buka dalam bentuk explorer. Nah, seperti ini di app public uploads absensi. Nah, oke, di sini masuk ya. Nah, di sini masuk data fotonya seperti itu. Oke, untuk fotonya sudah berhasil terupload, datanya pun berhasil tersimpan ke dalam database. Nah, sekarang kita akan perbaiki jamnya ya. Jamnya ini kan harusnya sesuai dengan jam sistem gitu. Kita coba perbaiki di Laravel itu kalau nggak salah di mana ya? Di config mungkin ya, di config di mana? Atau di env ya, di env nggak usah di sini. Oh, nggak ada ya. Sebentar, saya agak lupa ya. Di mana ya? Di app. Nah, di app.php nih. Di config di app.php kita buka. Di sini ada time zone. Nah, time zone-nya kita rubah menjadi Asia Jakarta. Kemudian, nah ini untuk lokalnya kita kasih ID aja ya. Oke, kita coba lagi. Sekarang kita coba delete lah dulu aja datanya. Data yang ini kita delete. Kita coba lakukan absen masuk lagi. Oke. Ini proses. Oke ya. Nah, ini lokasinya, titik koordinatnya. Oke. Kita lakukan absen masuk. Oke, sukses datanya. Sekarang kita coba reload. Nah, sekarang jam in-nya sudah sesuai dengan sistem yang ada di dalam komputer kita. Oke, kita lanjut. Nah, kita sekarang coba hidden dulu bagian titik koordinatnya supaya tampilannya lebih estetik ya. Tidak. Oke, kita buka create.php-nya, kita ke bagian ID sama dengan lokasi yang ini ya. Kemudian kita rubah tipenya menjadi hidden seperti itu. Oke, sekarang kita coba reload. Oke, sudah hilang. Nah, sekarang kita inginnya itu ya, ketika absen masuk ya. Ketika absen masuk dia nge-redirect langsung ke dashboard ya. Langsung ke dashboard ke sini. Ke home. Nah, ke sini ya. Langsung ke sini, nanti langsung data si absennya muncul di jam masuk ini. Kemudian ketika kita sudah melakukan absen, ketika kita masuk lagi ke halaman absensi, ke halaman absensi, maka yang tadinya absen masuk berubah menjadi absen pulang gitu ya. Jadi kalau kita sudah melakukan absensi, maka ketika kita masuk lagi ke halaman absen lagi, maka yang tadinya di sini tombolnya absen masuk berubah menjadi absen pulang. Nah, caranya caranya berarti di sini kita coba bikin alertnya itu kita pakai suite alert ya. Tadi kan di sini di sini kan ini pakai alert biasa ya. Nah, sekarang kita coba pakai suite alert ya. Suite alertnya kita bisa searching di sini di Google ya. Coba kita searching. Kita coba searching di sini, ketikin aja suite alert namanya.
Nah, di sini muncul ya sweetalert.github.io. Kemudian kurang lebih nanti si si alertnya berubah menjadi seperti ini. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Kita coba installation. Di sini kita tinggal masukin aja scriptnya atau library-nya. Kita masukkan ke master template aja. Ke master template, presensi ya. Ke layout, presensi.php. Di bagian script. Nah, di script ini layout.script. Di script ya, kita tambahkan ini. Tambahkan sweet alert. Oke. Seperti ini, oke, sudah. Kalau sudah, sekarang kita tinggal bikin alertnya. Nah, kurang lebih mana ya contohnya seperti ini ya. Kita copy paste, kita create. Nah, seperti ini. Oke. Sudah. Kemudian di sini kita tinggal ganti title-nya menjadi sukses ya, atau berhasil, misalnya berhasil. Kemudian di sini untuk teksnya terima kasih, misalnya terima kasih telah melakukan, atau terima kasih selamat bekerja ya, terima kasih selamat bekerja. Kemudian untuk ikonnya kita gunakan icon sukses. Nah, confirmation button teksnya oke aja, di sini kita oke ya. Kemudian di sini kita bisa tambahkan timeout ya, set timeout. Jadi kita kasih waktu dulu di sini ya, set timeout. Misalnya kita kasih kasih waktu selama 3 detik untuk si notifikasinya muncul, lalu nanti dia akan redirect ke dashboard gitu ya. Jadi di sini kita kasih location href sama dengan dashboard ya, dashboard. Nah, seperti ini, time outnya itu selama 3 detik aja ya, 3 detik seperti ini. Oke. Misalnya di sini kita copy paste saja. Kemudian untuk errornya kita kasih di sini error, misalnya maaf gagal absen, misalnya silahkan hubungi IT, gitu ya. Di sini kemudian ikonnya error, confirmation button teksnya oke. Untuk ininya enggak, dia tinggal nge-redirect, jadi dia tetap di halaman itu aja. Oke, kita coba dulu ya. Sekarang kita coba lagi. Sebelumnya kita hapus dulu deh ya. Kita hapus dulu, delete. Oke. Nah, kan kita coba reload. Oke. Nah, sekarang kita coba klik absen masuk ya. Nah, sekarang sudah muncul notifikasinya berhasil seperti ini ya. Notifikasinya berhasil seperti ini. Ketika di oke, nah harusnya dia nge-redirect ya. Sebentar. Berarti di sini confirmation button teksnya kita hapus aja. Nggak perlu ada confirmation button, sehingga nanti dia langsung nge-redirect ya. Oke, kita coba reload lagi. Kita coba hapus lagi datanya. Kita coba reload. Kita coba klik absen masuk. Berhasil. Sebentar, harusnya dia nge-redirect ya. Apakah ada error? Kita cek dulu ya. Apakah ada error? Kita konsol.
Oke, di sini set timeout is not defined ya. Is not defined. Oke. Di sini harusnya O-nya kecil ya. Set timeout gitu ya. Sekarang kita coba reload lagi. Kita coba hapus lagi datanya. Oke, kita coba reload. Sekarang kita coba klik absen masuk lagi. Kita tunggu dulu untuk lokasinya. Oke, muncul lokasinya. Sekarang kita coba klik absen masuk. Oke, berhasil dan harusnya dia nge-redirect. Kenapa enggak? Kita coba cek lagi ya. Masih ada error. Oke. Nggak ada error kalau kita oke. Pilot. Oke, apakah error? Ternyata masih error ya. Set timeout. Set timeout untuk ini kita hapus ya. Set timeout. Location harep. Oh, maaf ya, ini bukan location titik 2 harep tapi location dot harep ya. Location dot harep. Kemudian kita coba reload lagi, mudah-mudahan berhasil ya. Oke, kita coba klik atau ini kita, kalau ini pasti error ya. Oh, berhasil ternyata. Oke, dia berhasil dia berhasil menyimpan data dan dia berhasil nge-redirect. Cuman di sini jadi dia tersimpannya 2 kali ya. Data yang ini ya, ketika di absen tadi jam 17.24 dan yang data kedua yang 17.25. Harusnya ketika kita sudah melakukan absensi pada hari ini gitu ya, harusnya dia itu untuk absen selanjutnya itu dia mengisi untuk jam pulang, bukan jam masuk lagi ya, bukan jam masuk lagi. Nah, sekarang kita perbaiki dulu. Tadi kan kita sudah berhasil ya, sudah berhasil membuat notifikasi alert menggunakan suite alert. Jadi ketika klik absen masuk, dia muncul notifikasi selama 3 detik. Kemudian setelah 3 detik dia akan meredirect ke halaman dashboard. Cuman karena kita belum melakukan validasi, di sininya otomatis dia akan tersimpan sebanyak 3 kali pada hari yang sama. Harusnya tidak bisa seperti itu. Jadi ketika kita sudah melakukan absensi pada hari tersebut, maka ketika absen selanjutnya itu merupakan absen pulang ya. Maka di sini kita coba hapus dulu datanya. Kita coba kosongin dulu supaya lebih paham ya. Kita coba kosongin dulu. Nah, ini kan tadi kan tersimpan ya, tersimpan terus-menerus gitu ya. Harusnya ketika sudah absen, maka selanjutnya adalah absen pulang. Maka di sini di bagian create.build.php-nya, yang ini kan asalnya absen masuk nih. Nah, kita di bagian presensi controllernya, di bagian create-nya, di sini kita bikin sebuah query untuk mengecek apakah si karyawan tersebut sudah melakukan absen atau belum gitu ya. Di sini berarti kita bikin variabel check db tabel presensi. Nah, untuk mendapatkan nilai atau tanggal hari ini kita bisa bikin variabel namanya hari ini misalnya ya. Isinya itu adalah date ymd gitu ya. Artinya dia mengambil tanggal hari ini. Kemudian untuk nicknya itu kita ambil dari data authentication-nya ya. Guard karyawan user nick. Nah, di sini kita bikin query-nya select atau db tabel presensi where tanggal presensi hari sama dengan hari ini dan where nick adalah sini karyawan yang sedang aktif tersebut ya. Oke, kemudian di sini kita gunakan count. Nah, kemudian setelah itu kita kirimkan si data check ini atau si variabel check ini ke view-nya ya. Compact check. Jadi query ini berfungsi untuk mengecek apakah karyawan tersebut sudah melakukan absensi hari ini. Nah, kalau sudah, maka dia akan bernilai 1 gitu ya.
Nah, maka di create.php-nya kita bikin kondisi kalau misalnya if variabel check-nya lebih dari 0, ya artinya dia sudah melakukan absen, maka si absen tombol absennya kita rubah menjadi absen pulang, ya, dan warnanya kita ganti menjadi danger atau merah. Kemudian di sini kita tinggal kasih else. Kalau misalnya 0 berarti kan ya, artinya kalau datanya kosong maka atau si karyawan tersebut belum melakukan absen, maka data tombolnya atau teks pada tombolnya itu dia bertuliskan absen masuk dan warnanya kita gunakan primary. Kalau kita coba reload, kita coba tes lagi ya. Kita coba tes lagi. Kita coba klik absen. Ya, klik absen. Kemudian kita coba klik absen masuk ya. Klik absen masuk di sini. Oke, selamat bekerja. Oke, ya. Nah, ini datanya sudah berhasil tersimpan ya. Datanya sudah berhasil tersimpan. Ketika kita kembali ke halaman absen lagi, maka seharusnya dia berubah menjadi absen pulang gitu, absen pulang ya. Nah, kalau kita klik absen pulang, dia masih tetap akan nyimpen lagi ya, karena kita belum membuat membuat validasi ketika proses penyimpanan datanya. Nah, di sini tetap ya, dia tetap menyimpan data tersebut. Jadi dia ada 2 kali nih menyimpan datanya. Harusnya kan nggak boleh seperti itu. Kalau dia sudah melakukan absen, harusnya dia nggak nyimpen data lagi, tapi dia nantinya akan mengupdate data jam pulangnya seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya supaya tidak menyimpan menjadi duplikat atau menjadi datanya double, kita bikin di sini validasi di bagian presensi controllernya. Di bagian presensi controllernya saat penyimpanan data, ya, saat proses penyimpanan data kita bikin checking lagi nih. Kita bikin checking atau bikin query cek untuk mengecek data tersebut ada atau tidak, ya. Kita kopikan saja si query-nya seperti ini ya, query yang tadi kita kopikan di sini. Oke. Nah, ini berarti kita rubah menjadi tanggal presensi ya, tanggal presensi. Jadi kalau misalnya karyawan tersebut sudah melakukan absen, maka perintah yang dilakukan ya, perintah yang dijalankan bukan perintah menyimpan lagi, tapi perintah untuk mengupdate datanya seperti itu ya. Berarti di sini kita lakukan if lagi. Kalau si variable check ini lebih dari 0 ya, maka di sini kita gunakan perintah update ya. Oke, di sini kita copy paste datanya ke sini aja ya. Sini kemudian kita copy lagi. Nah, di sini untuk data update-nya ya. Misalnya data pulang aja ya. Data pulang itu kita nggak perlu lagi nik tanggal presensinya. Yang akan kita update adalah ini nih, jam out, foto out, dan lokasi out ya. Kemudian di sini kita bikin query update sama dengan db tabel presensi where tanggal presensi and where nick. Kemudian di sini kita kasih update variabel data update gitu ya, data pulang. Oke. Untuk ininya kita copy juga di sini. Kita ganti menjadi variabel update ya. Sebentar, ada yang salah. Variabel update. Jadi kalau misalnya si update-nya itu berhasil ya, kalau si update-nya itu berhasil, maka nah iya dia akan return 0 dan menyimpan file foto ketika dia pulang gitu ya. Nah, kalau misalnya datanya masih kosong, maka yang akan dijalankan adalah proses penyimpanan datanya. Nah, jadi kalau misalnya
Ini kan di sini kan ada query untuk mengecek nih, dia udah absen belum. Kalau sudah absen, maka update data pulangnya. Kalau belum absen, maka insert data masuknya, gitu ya. Kurang lebih seperti itu logikanya ya. Oke, di sini kita untuk membedakan notifikasinya kan, kalau misalnya atau kita coba dulu ya, kita coba dulu reload deh, ya. Nah, di sini kan sebelumnya kita sudah melakukan absensi ya. Nah, di sini sudah ada jam masuk, foto masuknya, dan lokasi ketika dia absen masuk. Nah, sekarang kita coba lakukan absen pulangnya, mana? Sebentar. Klik absen, di sini sudah absen pulang ya. Statusnya sudah absen pulang. Ketika kita absen pulang, nah di sini harusnya nanti notifikasinya berbeda ya dengan ketika dia melakukan absen masuk. Nah, tapi kalau kita coba lihat datanya, dia tidak akan melakukan penyimpanan data, tetapi dia akan melakukan update data seperti ini ya. Nah, di sini kan dia nggak insert lagi, tapi dia update jam outnya, kemudian foto outnya, dan lokasi ketika dia out atau pulang seperti itu. Nah, kita sekarang sudah berhasil melakukan absensi masuk dan absensi pulang. Nah, tadi ada masalah lagi, yaitu ketika notifikasi absen pulang, dia notifikasinya di sini selamat bekerja ya. Harusnya kita rubah ya, harusnya jangan selamat bekerja, tapi misalnya kalau ketika absen pulang notifikasinya berubah menjadi hati-hati di jalan misalnya, seperti itu ya. Nah, di sini kita tinggal bikin kayak gini aja. Untuk responnya kita bikin kayak gini ya. Di sini berarti out gitu ya. Out itu pulang gitu ya, misalnya. Out, kemudian ini notifikasinya apa? Pesan notifikasinya terima kasih misalnya ya. Terima kasih, hati-hati di jalan gitu ya. Oh, di sininya berarti sukses ya. Pesannya itu sukses. Kemudian terima kasih, hati-hati di jalan. Nah, kemudian kita kasih lagi di sini out. Out itu untuk membedakan dia masuk atau pulang. Dia masuk atau pulang. Nah, di sini juga ketika simpan data, di sini jangan echo 0 saja, tetapi kita rubah menjadi pesannya sukses atau notifikasinya sukses. Pesannya itu adalah tadi selamat bekerja ya. Selamat bekerja, sebentar. Selamat bekerja. Kemudian di sini karena ini proses absen masuk, berarti di sini kita rubah menjadi in, gitu ya. Nah, di bagian create.blade.php-nya, si bagian respon ini ya. Si bagian respon ini kita bikin sebuah variabel dulu di sini untuk menampung si data return nilai yang masuk ke dalam si parameter respon ini. Misalnya kita bikin di sini itu status sama dengan, nah kita akan men-split data yang di return ya. Kita akan men-split data yang di return di sini ya. Mana di sini kan dia mereturn nilai ini ya. Nah, mereturn ini nih, sukses, terima kasih, hati-hati di jalan. Nah, di sini kan untuk notifikasinya atau untuk nilainya itu saya split menggunakan tanda seperti ini ya. Nah, di bagian ini kita akan split datanya, yaitu caranya adalah gunakan perintah seperti ini, respon.split. Gunakan seperti ini ya. Split itu sama halnya kalau di PHP itu menggunakan explode ya. Jadi kita memecah suatu data ya menjadi data array ya, menjadi data array. Nah, di sini kan kita split datanya itu pakai tanda ini ya, tanda ini. Maka di sini akan menjadi ada 3 data array, yaitu ini array ke 0 ya, ini array ke 1 dan ini array ke 2 gitu ya. Nah, di sini berarti kita lakukan pengecekan nih, kalau misalnya ya, pengecekan dulu nih, kalau statusnya itu sama dengan sukses gitu ya. Sukses di sini ya. Kalau statusnya itu sama dengan sukses, kemudian di sini juga kita cek enggak. Kalau misalnya statusnya itu sama dengan sukses, maka di sini titelnya berhasil. Kemudian untuk pesan teksnya itu kita mengambil dari data array ke 1 ya. Data array ke 1, oke. Kita mengambil di sini ya.
berarti teksnya itu dari status, data status array ke 1 ya. Nah, maksudnya itu dia mengambil data ini nih, data si pesannya, terima kasih, hati-hati di jalan, seperti itu ya. Nah, untuk nanti untuk si in dan out ini akan kita gunakan untuk misalnya kita mau apa ya, mau bikin notifikasi berbentuk suara ya. Nanti untuk membedakan dia proses absen masuk atau pulang, kita gunakan si data array kedua ini ya, atau array array kedua ya. Nah, data array kedua itu in atau outnya gitu ya. Tapi nanti ya itu mungkin di video berikutnya. Nah, sekarang kita fokus ke sini dulu. Oke, di sini kalau statusnya sukses ya, kalau statusnya sukses baik itu update ataupun simpan, maka dia akan menampilkan pesan berhasil ya, dan teks pesannya itu sesuai dengan pesan yang di return ke si parameter respon ini gitu ya. Nah, di sini juga berarti kita bikin di sini ketika error ya, ketika error jangan echo 1, tapi mungkin di sini kita tulis echo error gitu ya. Kemudian pesannya maaf absensi error, maaf gagal absen ya, gagal absen, hubungi tim IT misalnya. Seperti itu. Ini di sininya kasih, berarti kan ini ketika pulang ya, kita kasih out. Kasih out. Begitupun ketika dia absen masuk ya, kita kopikan saja di sini. Oke, maaf gagal absen, hubungi tim IT, ininya in. Sekarang kita coba cek, kita coba tes lagi ya. Kita coba klik absen. Nah, sini kan kita absen pulang nih, harusnya pesannya itu terima kasih, hati-hati di jalan ya. Terima kasih, hati di jalan. Kita coba absen pulang. Oke, gagal, berarti ada yang error. Kita coba. Yang ada error. Maaf, gagal absen, silogin hubungi IT, berarti 1740 ya. Apakah dia data? Oh, datanya tersimpan, cuman mungkin notifikasinya error ya. Di sininya dia salah memberikan alert. Oh, di sininya nih harusnya if status. Nah, ini kan untuk data sukses dan errornya itu kan ada di data array ke 0 nih ya. Ini kan array ke 0 nih. Ya, ini array ke 0. Berarti di sini harusnya error. Oke, di sini nah, di sini harusnya if status array ke 0 gitu ya. Nah, sama dengan sukses, maka dia akan menjalankan perintah ini. Kalau error, maka dia akan menjalankan perintah ini. Sekarang kita coba reload lagi. Kita coba klik absen pulang. Nah, di sini notifikasinya menjadi terima kasih, hati-hati di jalan. Sekarang kalau misalnya kita hapus dulu ya, kita hapus lagi datanya. Kita coba tes lagi. Nah, di sini posisinya absen masuk ya, posisinya absen masuk. Kalau kita klik absen masuk, nah di sini notifikasinya terima kasih, selamat bekerja. Oke, maka dia akan redirect ke dashboard. Ketika kita klik lagi absennya, maka dia berubah menjadi absen pulang ya. Dan ketika kita melakukan absen pulang, maka notifikasinya berubah menjadi hati-hati di jalan gitu ya. Oke, itu ya untuk proses penyimpanan data absensi ke dalam database. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.